Jadi kita belajar bahwa makna Valentine yang sesungguhnya itu kasih sayang harus diperagakan, dibuktikan, dipraktekkan. Nah, itu sebabnya penting di sini untuk kita membagikan bahasa kasih yang bisa dimengerti kepada keluarga kita, kepada orang sekitar kita, bahkan kepada Tuhan. Yang pertama, bahasa kasih yang kita bisa ungkapkan kepada orang sekeliling kita, kepada orang yang kita kasih, yaitu word of encouragement, pujian. Pujian adalah bahasa kasih yang murah meriah yang kita bisa berikan pada keluarga kita, kepada orang sekitar kita. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Dengan Anda memberikan kata-kata pujian, kata-kata berkualitas, maka menciptakan kualitas dalam diri orang tersebut. Dan kata-kata pujian bisa bikin orang bertahan di tengah-tengah kesukaran. Ketika Yesus dalam keadaan stres di Taman Getsemani, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak berdaya di situ, dalam keadaan keluar keringat darah, saking pembuluh darahnya pecah di tubuhnya karena dia stres, disitulah Bapa memberikan kekuatan malaikatnya dan berkata, engkaulah anak yang dikasih oleh Bapa di surga. Maka ketika dia dengar perkataan malaikat itu, seperti air sejuk yang membuat dia bangkit dari Taman Getsemani dan kemudian memikul bolak salib dan pergi ke Golgota. Ketika Anda lihat orang dalam keadaan tertekan, yang kita perlu lakukan adalah eliminasi semua perkataan negatif, hilangkan semua perkataan sia-sia, tapi lepaskanlah perkataan yang berkualitas, maka membuat orang itu menjadi bangkit kembali dari keterpurukan. Dan kata-kata pujian bikin orang berprestasi. Sebelum Yesus memulai pelayanan karirnya di muka bumi, dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, dan ketika dia keluar dari air, surga terbuka dan Bapa mengumumkan di tengah-tengah dunia, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bayangkan sebelum Yesus memulai karirnya, pelayanannya, dia dipuji oleh Bapa di surga. Inilah membuat dia dalam waktu 3,5 tahun melayani di dunia ini sangat produktif, efektif, dan maksimal. 3,5 tahun bukan waktu yang panjang. Bagi kepala daerah, bagi kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi negara dan daerahnya. Yesus dalam waktu 3,5 tahun, dia membawa perubahan yang begitu signifikan, yang nyata. Jadi kalau Anda pengen lihat suamimu berprestasi, istrimu bisa tunduk dan mengasihi, anak-anakmu bisa maju dalam studi, dan nilai-nilai karakter, Anda perlu mengeliminasi, menghilangkan perkataan sia-sia dan melepaskan kata-kata pujian. Itu adalah bentuk kasih yang nyata. Yang kedua, bahasa kasih yaitu giving, memberi. Kita tahu bahwa orang yang memberi adalah orang yang mengasihi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Di dalam kasih pasti ada pemberian. Waktu Tuhan mengasihi kita, yang dia beri bukan cuma berkat, yang dia beri bukan cuma waktu, yang dia beri bukan cuma mujizat, dia beri hidupnya. Kalau hidupnya aja dia beri, dia mampu memberikan yang lain-lainnya dengan mudah. Sama ketika Anda berkata, saya mengasihi istri saya mengasihi suami, saya mengasihi anak, saya mengasihi Tuhan. Yang Anda lakukan, Anda bisa beri hidupmu. Kalau hidupmu kau beri, maka kau mampu untuk memberi waktumu, hartamu, untuk memberi apa yang kau bisa lakukan untuk mereka. Yang ketiga, bahasa kasih yaitu physical touch, sentuhan, pelukan. Orang kalau nggak mengasihi dia dingin. Coba lihat musuh, pasti nggak akan pernah bisa bersentuhan satu lain, malah makin menjauhi ya. Kalau bisa saling membinasakan. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita merangkul, memeluk, mencium. Engkau mengasihi keluargamu, engkau gak dingin sama keluarga, engkau akan bisa merangkul, yang kau bisa memeluk, yang kau bisa bahkan memberikan ketenangan dan kedamaian dengan usapan. Yang keempat, bahasa kasih yaitu quality time, waktu yang berkualitas. Kalau Anda mengasihi keluarga Anda, memberikan waktu. Kalau Anda mengasihi pekerjaan, atau pasti memberikan waktu bagi pekerja. Kalau Anda mengasihi yang namanya, kalau Anda suka dengan namanya olahraga, pasti Anda memberikan waktu buat olahragamu. Kalau Anda mengasihi tubuhmu, pasti Anda memberi waktu buat tubuhmu. Dengan kasih makan, merawat, dan lain sebagainya. Sama ketika Anda mengasihi keluarga, Anda akan memberikan waktu bagi keluargamu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda memberikan waktu bagi Tuhan. Dan jangan sampai kita menempatkan Tuhan lebih daripada uang. Jangan sampai kita menempatkan keluarga lebih daripada uang. Apalah artinya kita memiliki dunia ini tapi jiwa kita binasa? Apalah artinya kita ini kaya tapi rumah tangga kita berantakan? Penting di sini, sesibuk-sibuknya kita harus punya jadwal yang dibuat dengan sengaja. Kapan waktu sarapan sama-sama dengan keluarga, kapan waktu untuk dinner bersama keluarga, kapan waktu untuk ngobrol bersama keluarga, kapan waktu untuk bisa mesbah keluarga bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, istri dan suami dan sebagainya. Kapan waktu untuk kita bisa komunikasi dari hati ke hati. Ini semua gak bisa terjadi kalau kita tidak mengasihi mereka. Yang kelima, bahasa kasih yaitu act of service, melayani. Jangan pernah anggap enteng ketika engkau sedang melayani suamimu, memberikan makanan,
masakin mereka, beresin rumah, mendidik anak-anak, mengatur anak-anak supaya bisa semua berjalan dengan baik. Sehingga suamimu pulang dari rumah, semua dalam keadaan tertata dengan rapi. Itu membuktikan kasihmu kepada keluarga. Dan jangan anggap enteng ketika istrimu pegel, engkau mijetin dia, engkau layani dia. Ketika dia sakit, engkau bisa kerokin dia, engkau bisa doakan, engkau bisa nemani dia, engkau bisa layani. Ini ada hal yang mulia di tengah-tengah di mana pandemik sedang menguasai dunia. Kita waktunya untuk bisa melayani satu dengan lain, membuktikan bahwa Anda mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi, Anda tidak akan cuek, tak peduli sama mereka. Jadi kita belajar bahwa makna Valentine yang sesungguhnya itu kasih sayang harus diperagakan, dibuktikan, dipraktekkan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.